Oke, salam cinta penuh kedamaian Bapak Ibu semuanya. Selamat datang kembali di YouTube Bunda Arsaningsih dan kembali lagi di podcast Misteri Semesta. Semesta ini penuh dengan misteri. Banyak yang mencoba menguak misteri, namun tak bisa karena terbatas ruang dan waktu. Saya, Trasto Mahotama dan Bunda Arsaningsih akan menguak tabir itu dan akhirnya memahami misteri semesta. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Terima kasih banyak kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih atas bantuan sumur bor untuk penyimpanan penampungan air di Desa Rapesagi. Terima kasih kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih bahwa meditasi yang diajarkan oleh Bunda Arsaningsih itu memberikan manfaat yang cukup besar. It's fabulous, wonderful. I really enjoyed the meditation and also learning about karma, learning more deeper about karma and the influence it has on our lives and the things we experience in this life. I'm so grateful. Sangat-sangat powerful sekali ya. Jadi waktu meditasi itu menyembuhkan diri kita sendiri dan menyembuhkan bumi. Terima kasih kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih atas kunjungannya ke Taman Makam Pahlawan Pengelipuran. Mudah-mudahan ke depannya Yayasan Cahaya Cinta Kasih selalu mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan selalu jaya di dalam melayani masyarakat. Apakah konsep jiwa luhur itu baru ditemukan oleh Bunda Arsaningsih? Ya, ini bukan sesuatu yang baru, tetapi sesuatu yang saya angkat lagi karena begitu pentingnya proses ini bagi seluruh umat manusia. Kok bisa satu konsep itu sangat penting untuk umat manusia tuh gimana gitu loh? Lebih mengenal kekuatan Tuhan itu perlu ada penuntun ya, sehingga mereka tidak tersesat dalam mencari Tuhannya. Manusia juga jiwa gitu. Nah, tapi kalau ngomongin jiwa luhur nih, manusia atau bukan? Ya, jiwa luhur itu ya manusia. Di situ punya tugas, punya peran untuk membawa kesadaran manusia yang lain, yang generik, yang bukan jiwa luhur ini untuk meningkat. Kalau kita nggak ada guru, emangnya kita tahu itu benar, itu salah? Oke, itu cuplikannya. Ya cuplikan biar inget lah sedikit materi yang kemarin disampaikan. Sebenarnya untuk saya juga sih. Sebelum mulai nih Bu, saya mau ucapin terima kasih banget ke teman-teman yang udah donasi ke Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Karena ya proses podcast, proses meditasi online, proses shooting smart dan segala macam nih disupport penuh oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Dan juga selain itu ada proses donasi atau membantu teman-teman lain yang banyak perlu bantuan gitu ya. Ya, dan mudah-mudahan ya melalui Yayasan Cahaya Cinta Kasih ya, proses berbagi sharing pengetahuan secara mungkin untuk beberapa orang yang tidak bisa hadir ya, istilahnya bertumbuh terus melalui pembelajaran online, itu bisa mengikuti sharingnya di podcast ya. Jadi tetap dapat pembelajaran dan tetap bisa bertumbuh. Iya, dan proses kelas online pun kan sebenarnya melengkapi apa yang dibagikan di podcast, dan podcast juga melengkapi apa yang dibagikan di kelas online ya? Benar, dan ini saling melengkapi ya. Jadi knowledge-nya saya sudah bagikan semua, dan ya kepada Bapak Ibu semua untuk ikut bertumbuh ya. Sedangkan nanti kalau memang sudah lebih klik dan ingin
sampai ke proses mengenali lebih dalam, tahu dirinya sendiri dan bagaimana mengubah, ya mohon maaf itu harus dilakukan secara offline dengan workshop Soul Matter. By the way, Bunda sepertinya agak kepanasan ya, berkeringat sepertinya. Nah, mungkin bisa teman-teman di studio, sepertinya Bunda terlalu bersemangat sampai panas. Bukan sih begitu, Dokter Aster. Makanya kita kita main sepak bola nih sampai keringat. Udah lah, kita kebanyakan ngobrol, orang nanti bingung ini sebenarnya mau ngomongin apa gitu kan. Sebenarnya kita grogi. Ya udah, jujur banget sih kita ya. Ya apa ada. Kita lanjut ke bahasan kemarin. Tapi sebelum lanjut, saya pengen nanya nih. Ya. Teman-teman semua di sini udah nonton belum yang episode pertama? Atau Karma, mungkin bukan karena si Misteri Semesta episode Misteri Jiwa Luhur. Kalau yang belum, wajib banget tonton supaya nanti nyambung gitu pemahamannya, ya kan? Ya sudah pada nonton, dan kalau yang belum silahkan nonton, tapi nggak usah sekarang. Abis ini silahkan ditonton. Nah, di episode 1 itu Bunda udah sempat ngomongin tentang apa sih sebenarnya definisi dari jiwa luhur ya. Bunda udah sempat jelasin kalau jiwa luhur itu adalah jiwa yang berbeda gitu, yang memang secara genetik, secara bahan baku, secara power, semuanya itu sudah berbeda dari manusia yang generik. Iya, benar. Bahkan tidak dari berbeda secara, sebenarnya sih kalau fisiknya itu hampir sama ya, karena juga masih manusia. Cuma yang membedakan, yang akhirnya tadi Dr. Aso sudah sebutkan, tapi ada satu yang lebih yang tidak mungkin membedakan dengan jiwa manusia lainnya adalah percikan keilahian atau percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam jiwa luhur itu berbeda. Jadi percikannya itu punya porsi yang lebih gitu. Jadi kalau yang teman-teman yang kita ini cik gitu, percik gitu. Tapi kalau yang itu kayak pure gitu. Iya, pure. Besar pokoknya. Besar. Kita itu akan yang kesana. bedakan. Kita akan kesana. Sabar dulu Bunda. Bunda langsung tancap gas aja ya. Enggak. Kemarin Bunda udah ngomong seperti itu kan. Ini berbeda banget. Secara energi udah beda, secara percikannya udah memang tadi udah disebutkan udah beda, secara genetiknya udah beda. Dan proses jiwa luhur itu sendiri sangat diperlukan, karena Bunda sempat menyebut bahwa ini adalah konsep yang sangat penting bagi umat manusia. Benar. Karena Bunda disebutkan dengan berbagai cara, berbagai ya tentu jiwa luhur satu jiwa yang terlahir berkali-kali, dan di situ pun masing-masing identitas kan lah, jiwa itu kan bukan manusia ya, jiwa nggak punya nama, jiwa nggak punya jenis kelamin, tapi begitu terlahir, reinkarnasi menjadi ke dalam tubuh manusia, dia akhirnya punya identitas, punya jenis kelamin, ras dari mana, jenis kelamin, bahasa apa yang dia miliki, segala macam itu, tentu itu akan membuat suatu proses identitas. Dan mereka itu dalam artian identitasnya ya, secara baik ada yang secara langsung, ada yang secara tidak langsung, sebenarnya sudah menyatakan bahwa ya kalau emang mau ke Big Boss ya lewat saya gitu. Iya, sebenarnya kalau dilihat dari semua kitab-kitab yang ada, dari semua agama, sebenarnya pernyataan itu sudah ada gitu. Dengan gaya bahasa yang berbeda-beda. Gaya bahasa yang berbeda, jelaslah orang maksudnya jiwa luhur ini kan terlahir berkali-kali. Masa nanti beliau ini yang tadinya lahir di India, terus lahir di misalkan di tempat lain, di Cina gitu misalnya. Di Cina gitu. Terus tiba-tiba proses mengajarnya karena ingat sama reinkarnasi yang dulu, terus masih dengan bahasa India, kan orang di Cina sana ya kaget dong. Tentu akan diselaraskan atau disesuaikan dengan di mana beliau dilahirkan kembali, tradisi, adat istiadat. Itu yang membedakan, padahal intinya semua adalah mengarahkan kesadaran manusia
menuju Tuhan. Dan ada lagi yang membedakan, Dr. Hasto, ini baru mau ngomong. Yang membedakan selain tempat di mana dilahirkan, juga yang mempengaruhi adalah kondisi saat itu. Kondisi zamannya, era zaman saat itu. Ya, ketika itu masih banyak orang belum paham proses penciptaan itu bagaimana, maka yang diajarkan masih tentang bagaimana alam ini, pembentukan alam dan sebagainya. Nanti begitu dilihat manusia mulai bertumbuh, ya mulai diajak jangan hanya fokus pada yang di luar, karena di luar sudah kita pahami. Sekarang mulai mencari ke dalam diri, kemudian sudah bertumbuh lagi. Harusnya penuh dengan cinta kasih, ya, tapi kok masih ego, ya, masih euforia, masih semau gue, ya, akhirnya bertumbuh lagi. Jadi setiap era zaman itu selalu disesuaikan dengan proses pertumbuhan kesadaran manusia. Itu yang membedakan, ya. Padahal inti dari proses ajaran yang diturunkan oleh sang jiwa luhur yang tereinkarnasi berkali-kali itu intinya sama, mengingatkan kembali kesadaran manusia pentingnya untuk dapat kembali pulang, untuk mengenal Tuhannya. Saya sampai lupa tadi mau ngomong apa ya. Oh iya, jadi intinya sebenarnya kontennya sama, konteksnya berbeda. Ya, benar. Yang disampaikan sama, dengan pendekatan yang berbeda tergantung dari satu tipe orang-orang di sekitarnya pada saat itu. Benar. Ya kan? Ya. Kalau orangnya logis banget, ya mungkin pada saat itu pendekatannya ya lewat proses logis gitu kan. Kalau orangnya yang gimana, ya pokoknya pendekatannya berbeda walaupun message-nya sama. Sama. Gitu. Dan ya makanya kalau kita mau dengan rendah hati, tidak melihat dari sisi perbedaan, tidak fanatik, ya, tidak yang cenderung pada melihat perbedaan, tentu kita akan mampu melihat benang merah dari proses ajaran-ajaran yang diturunkan oleh sang jiwa luhur. Iya, kalau memang mau fokus, ya fokus mencari konten, bukan mencari konteks, melihat persamaan itu ya akan. Dan inti daripada proses pembelajaran itu atau hakikat yang sesungguhnya. Oke, Bunda ngomong, ya saya ngelanjutin apa yang Bunda ngomong. Tadi kan Bunda ngomong inti dari pembelajaran tersebut. Sedangkan seorang jiwa luhur nih kan banyak jiwa luhur yang sudah dikenal gitu kan, dan tentu ada banyak juga kemungkinan banyak juga yang tidak dikenal. Ya. Ya kan? Misalnya yang mainstream sekarang nih ya mereka yang dikenal gitu. Cuman bisa aja ada yang nggak dikenal gitu. Nah, Bunda bilang intinya berarti kan dari jiwa luhur tuh menyampaikan pembelajaran tuh ada banyak ya. Berarti ada yang inti, ada yang nggak inti. Ya semua inti. Dari proses turunnya kehadiran jiwa luhur ini berbeda dengan kehadiran manusia biasa, ya. Jiwa manusia terlahir karena dia kesadarannya bertumbuh dari entah itu dari makhluk ciptaan Tuhan lain yang berfisik maupun yang tidak berfisik, maka dia membutuhkan proses evolusi yang panjang. Terlahir itu bisa ribuan kali. Sedangkan proses daripada sang jiwa luhur ini hanya diturunkan pada saat kegelapan itu ada di muka bumi, ya, di mana banyak sekali penyelewengan atau banyak sekali kebrutalan, di mana ada turunnya kesadaran manusia, maka sang jiwa luhur ini diturunkan, ya, terlahir sesuai dengan era zaman untuk mengarahkan kembali kesadaran manusia untuk mencapai cahaya. Ya, jadi selalu diturunkan pada saat kondisi yang tidak nyaman, entah itu perang, entah itu kondisi-kondisi pertikaian, yang dimana tujuannya membawa misi penyelamatan bagi manusia untuk menyadari kembali proses mengarah pada kekuatan Tuhan. Jadi kalau dihitung itu tidak sampai ratusan kali terlahir, ya, untuk
kondisi jiwa luhur ini. Gimana? Tidak sampai 20 pun tidak sampai gitu. Jadi itu pun ada dituliskan dalam suatu kitab. Tapi saya tidak ingin itu saya bahas saat ini. Jadi memang yang kita kenal, yang bisa kita pahami sampai saat ini, sang jiwa luhur terlahir dengan ternyata ya sebagai tokoh-tokoh yang guru-guru spiritual yang memang kita kenal, yang menurunkan ajaran-ajaran agama hingga saat ini, walaupun ada beberapa kali, tapi itu pun tidak banyak, yang karena era zamannya belum memungkinkan untuk proses penulisan dengan detail, maka itu tidak terlalu terkenal seperti proses kelahiran beliau lainnya. Saya recap apa yang Bunda bilang. 1, jiwa luhur itu kita ngomongin jiwanya, bukan ngomongin fisiknya, ya kan? Dan fisiknya itu yang mengikuti dalam proses kelahirannya. Apa yang cara sampaikan segala macam tergantung dari proses apa yang dia pelajarin, orang sekitarnya segala macam. Terus tadi soalnya ada yang nanya tadi, Bunda, kenapa jiwa luhur yang kita ketahui hanya laki-laki? Apa beliau pernah terlahir menjadi perempuan? Ya kan? Pernah. Udah dijawab sama pertanyaannya sendiri. Ini pertanyaannya saya munculin. Kenapa Bunda, kenapa jiwa-jiwa luhur yang kita ketahui hanya laki-laki? Apa beliau pernah terlahir menjadi perempuan? Ya jawabannya ya mungkin pernah, tapi tidak diketahui kan gitu. Iya. Ya pernah, kan? iya. Jadi tidak menutup kemungkinan. Iya. Oke. Bahkan di satu kitab pun pernah dinyatakan bahwa beliau pun akan terlahir sebagai pengantin perempuan ya. Jadi memang itu sudah terlihat bahwa nanti akan terlahir sebagai perempuan, dan itu memang kebenarannya, cuma masyarakat umum tidak mengenalinya ya, karena mungkin ada suatu kondisi di mana itu tidak bisa kondisi saat itu untuk menunjukkan bahwa peran seorang perempuan itu dibutuhkan untuk membawa ke jiwa manusia ke arah yang lebih tinggi, walaupun ajaran itu tersampaikan gitu. Iya, itu lanjutin juga nih pertanyaan kayak tadi kan. Ada yang bilang, oh di kitab ini dikatakan dia ngasih contoh di Hindu ya. Hindu disebutkan, di Hindu ada 10 avatar gitu. Mungkin di kitab lain disebutkan ada akan terlahir berapa kali, mungkin seperti itu. Atau ini ya pokoknya yang disebutkan di sana. Apakah mungkin lebih daripada yang tertulis? Ya bisa aja ya. Bisa, karena pada waktu dituliskan kitab itu kan sesuai pada saat dulu. Benar, pada saat itu demikian. Tapi kalau dilihat dari proses avatar berhubungan dengan jiwa luhur, ini ada sedikit perbedaan ya. Misi penyelamatan bukan jiwa beliau. Jadi kalau kita melihat dari proses jiwa luhur yang kita lihat itu ya mulai dari Rama ke Krishna, kemudian terus ya bukan dari sebelum proses kesadaran manusia itu bertumbuh. Jadi proses penciptaan bumi yang itu belum masuk pada kapasitas jiwa luhur. Jadi kita nggak tadi Bunda bilang bahwa jiwa luhur tugasnya adalah melakukan proses penyelamatan kan gitu ya. Tapi bukan berarti semua proses penyelamatan adalah proses jiwa luhur. Betul. Oke. Nah, pertanyaannya seperti ini Bunda, kan kalau sampai pembahasan Bunda yang kali ini tuh kayaknya satu, jiwa luhur itu sesuatu yang wah banget kan gitu. Bukan sesuatu ya, sesejiwa gitu yang wah banget. Dan ya itu sulit untuk dikenali. Pertanyaan pertama, kenapa sih kita harus ribet mikirin kenapa harus dikenali? Kenapa kita harus paham proses jiwa luhur itu? Toh sudah banyak proses-proses yang dikatakan, oh ini pembelajarannya seperti ini, pembelajaran seperti ini, pembelajaran seperti itu udah banyak banget kan. Kenapa kita harus ribet ngurusin jiwa luhur itu apa dan mengenalinya bagaimana? Ya, sebenarnya dalam setiap agama itu sudah tanpa disadari ya, dalam proses pembahasan di kitab suci itu kan ada yang tersirat dan ada yang tersurat, ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Nah, pada saat pada saat itu sabda Tuhan itu turun,
dipahami oleh sang jiwa luhur, kemudian dinyatakan, dituliskan oleh pengikutnya. Kadang-kadang penafsirannya jadi berbeda, ya. Bahkan itu dituliskan setelah sang jiwa luhur itu beliau meninggal, ya, ajarannya baru dituliskan. Nah, pada saat penulisan itu, orang zaman dahulu tuh masih sering berkiasan, ya, diandaikan dan semuanya, jadi belum benar-benar secara vulgar dinyatakan, ya, walaupun itu juga ada di kitab-kitab dinyatakan demikian, tetapi sering yang bisa memahami bahasa kitab adalah mereka-mereka yang mempunyai kecerdasan spiritual yang lebih tinggi. Jadi seringkali nanti ditafsirkan udah melenceng lagi makna daripada sabda yang sesungguhnya. Nah, disinilah menjadikan kebingungan bagi banyak orang, ya. Mereka akhirnya mengikuti sesuai teks, padahal apa yang tersurat di sana belum tentu itu sesuai dengan maksud sebelumnya. Maksud gak? Antara yang tersurat dengan yang tersirat. Jadi memang seperti di kitab suci dikatakan bahwa kitab suci itu takut sama orang bodoh. Kenapa? Karena orang bodoh membaca, membahas itu tidak dengan proses pemahaman spiritual yang cukup, mereka tidak mampu menangkap makna daripada kitab suci tersebut. Nah, ini yang sering membuat orang kebingungan. Ya, bahasa simbolis, singkatan, segala macam itu ya. Iya, banyak simbol-simbol. Nggak usah ngomongin kitab suci dah gitu kan. Di komunitas aja. Di komunitas, semua komunitas deh. Misalnya kayak dibilang kalau kita kotor kita harus mandi gitu. Mungkin padahal ngomonginnya kotor batin gitu, ngomongin mandi ya mandi fisik gitu kan. Tapi ya ada yang emang menangkap literal, ya itu bilang saya lagi marah, saya harus mandi gitu ke kamar mandi, padahal sebenarnya maksudnya bukan seperti itu. Bisa aja kan? Ya, makanya kan manusia itu dengan kecerdasan terbatas itu membutuhkan tuntunan yang tentu menjadi tugas dari sang jiwa luhur untuk mengarahkan kesadaran manusia untuk dapat mengenal Tuhannya. Ya, ini ajaran masalah ketuhanan, ya. Jadi tentu beliau sang jiwa luhur ini sangat paham. Kenapa? Karena ya dinyatakan beliau mempunyai percikan ilahi yang lebih besar daripada kapasitas manusia biasa. Ya, sehingga dengan kemampuan beliau itu mampu membawa proses energi Tuhan itu dapat dipahami atau diterima oleh umat manusia biasa. Jadi dengan kapasitas beliau mampu sebagai transformator mengubah kekuatan energi Tuhan untuk mampu diterima oleh manusia-manusia lainnya. Ya, sama seperti konsep listrik, ya. Jadi Tuhan itu mempunyai energi listrik yang andaikan ya itu luar biasa. Kalau Tuhan langsung ke manusia biasa itu akan terbakar, ya. Oleh karena itu ya dibutuhkan proses jiwa luhur itu untuk dapat menyelaraskan energi Tuhan yang turun, yang akhirnya dapat dipahami dapat diterima oleh manusia biasa. Seperti itu sebenarnya tugas dari jiwa luhur ini, diturunkan, menyelaraskan, menyeimbangkan alam, ya, dan membawa kesadaran manusia untuk bertumbuh ke arah yang lebih baik. Hingga akhirnya ya di proses jiwa luhur ini kan tidak semua dalam satu kali kelahiran itu langsung beres semua. Pasti ada ya kita lihat sendiri rekaman-rekaman jejak beliau pun, karena juga terlahir sebagai manusia pasti ada hal baik, hal buruk, dan mereka juga terkena proses karma, ya, karena lahir di bumi ini ya walaupun kapasitas jiwa atau rohnya percikannya lebih kuat, tapi ketika masih harus bertubuh fisik kan harus tetap terkena dengan hukum alam yang diciptakan Tuhan ini, atau hukum karma, hukum tabur tuai.
Maka tanpa disadari pun rekaman jiwa daripada sang jiwa luhur pun merekam kondisi-kondisi pada saat kelahiran yang terdahulu. Entah itu traumanya karena dihujat, ketakutannya, ya tetap itu ada. Walaupun kita melihat nilai-nilai yang luar biasa dalam proses keberserahan daripada pribadi sang jiwa luhur ini. Ya, totalitas kepada Tuhan, ya, keberserahan dan banyak mukjizat yang beliau turunkan, ya, karena mampu sebagai saluran proses sabda Tuhan. Jadi ya sebenarnya ya ada perbedaan antara Tuhan dengan jiwa luhur ini. Tapi banyak orang menganggap bahwa jiwa luhur ini adalah Tuhan. Sebenarnya bukan jiwa luhur ini Tuhan, tapi kemampuan daripada sang jiwa luhur menghadirkan kekuatan Tuhan untuk dapat dipahami oleh manusia-manusia lainnya. Sabda Tuhan pun dapat disampaikan, ajaran-ajaran ketuhanan pun dapat dipahami, sehingga manusia ini tahu, oh saya tuh harus memperbaiki budi pekerti, kehalusan diri, kemudian tahu benar salah, tahu juga dengan, oh ini harus saya perbaiki, oh saya masih ego, saya masih harus mengarahkan diri saya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, ikhlas. Ya, itu kan pelajaran-pelajaran untuk proses mengenali kekuatan Tuhan. Jadi ya semakin kita, tujuan daripada sang jiwa luhur ya mengarahkan manusia untuk mengenali dirinya. Ngapain kamu lahir loh di dunia ini gitu. Kenapa kamu terus saja begini? Ayo loh, jangan hanya terlena dengan kehidupan fisik saja, ayo bangun jiwanya, ya, mari kita bertumbuh dan hal-hal proses demikian agar apa? Agar jiwa manusia semakin dekat dengan Tuhannya. Tujuannya ada demikian. Nah, ketika di proses sebelumnya mungkin gagal, ya jelas gagal. Kenapa? Banyak pro kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak, ada yang menghujat, ya tentu ada proses kegagalan-kegagalan yang dialami, penderitaan, ya walaupun niatnya baik belum tentu diterima baik oleh orang lain, sehingga banyak intriks, ya ada banyak masalah yang muncul dan itu tanpa disadari juga terekam. Jadi kapasitas daripada jiwa luhur pun bertumbuh dalam kehidupan saat ini untuk memperluas kapasitas dirinya hingga mampu menyelamatkan misi penyelamatan bumi ini dari kegelapan, sehingga manusia-manusia bumi itu dapat bertumbuh pada proses kesadaran yang lebih tinggi dan akhirnya mereka dapat kembali pulang. Ada satu satu kutipan nih menarik dari Rizky Hafif. Fatir ayat 25 dari Al-Quran. Sungguh kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Iya, benar. Saya berinding. Sama benar kalau di sini kelihatan berdiri semua. Iya, terima kasih. Ini karena ini kutipan proses sabda sepertinya yang emang ditujukan ke sang jiwa luhurnya gitu kan, bahwa beliau memang ditugaskan sebagai pembawa berita gembira dan peringatan gitu. Peringatan. Ya seperti yang Bunda omongin tadi, yeah. Berita gembira bahwa kita sebenarnya punya percikan Tuhan di dalam diri kita, dan juga peringatan bahwa sebenarnya kita nggak boleh terlalu asik main-main di dunia dengan ego kita di dunia ini. Dengan ego, ya. Akhirnya tanpa kita sadari ya menuhankan ego dibanding Tuhan itu sendiri. Nah, pertanyaan dari pertanyaan ini ya. Kalau tadi Bunda bilang salah satu ciri dari jiwa luhur adalah beliau membawa pesan kebenaran sebagai pembawa berita gembira maupun sebagai peringatan. Itu kan secara langsung Bunda bilang itu salah satu ciri jiwa luhur. Yeah. Tapi kalau cuma ngomongin sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pembawa peringatan, itu kan banyak sekali manusia yang bukan jiwa luhur yang bisa mungkin dia ketemu sama jiwa luhurnya, belajar udah gitu copy paste apa yang diomongin, mungkin kan? Atau ya dia memberi peringatan ke teman-temannya segala macam. Berarti itu nggak bisa dijadiin suatu
ciri mutlak. Kan kalau kata-kata segala macam itu kan bisa aja ditata. Iya benar, karena di sini yang membedakan adalah powernya. Power. Ya tadi kan saya bilang bahwa percikannya berbeda dengan percikan manusia biasa. Tentunya semakin besar percikan cahaya Tuhan dalam jiwa sang jiwa luhur itu akan membuat power yang besar untuk proses mampu terhubung dengan kekuatan Tuhan dan mampu menurunkan kekuatan Tuhan yang besar bagi umat manusia, membawa proses kesadaran bertumbuh. Dan ya secara berfisik akan sulit ya, karena banyak sekali orang-orang yang ya merasa mereka memang sudah pada kapasitas tersebut. Ya, banyak orang yang disucikan, banyak orang yang kemudian dipuja karena mungkin ada entah kelebihan yang beliau mampu. Tapi di sini sebagai kapasitas jiwa luhur itu mempunyai kapasitas secara energi yang sangat-sangat berbeda. Ya, tadi kan secara kasat mata terlihat mempunyai pribadi yang lemah lembut, kata-katanya bagus, mampu menyiarkan sabda Tuhan, berbagi dan semuanya ya dengan proses secara berfisik. Tetapi jangan salah, ada satu proses lagi yang dibawa oleh sang jiwa luhur dalam kondisi secara energi tadi. Ya, bahwa tubuh manusia kan dua, tubuh berfisik dan tubuh energi. Nah, di kapasitas jiwa luhur secara energi mempunyai cakra-cakra yang lebih aktif dibanding cakra manusia biasa. Ya, ukuran cakranya udah berbeda. Kapasitas jiwa luhur mempunyai proses cakra spiritual yang bertumbuh lebih banyak dibanding kapasitas manusia biasa. Jadi kemampuannya memang berbeda secara energi. Kalau secara manusia ya samalah, orang namanya juga percikan ini ada di dalam tubuh manusia. Tubuh manusianya diciptakan Tuhan sama ya. Tidak ada orang biasa akan sulit melihat perbedaannya. Tapi ketika kita melihat secara energi, kita akan mampu menyadari bahwa kapasitas secara energinya berbeda dengan manusia biasa. Ya, jadi kenapa sang jiwa luhur itu mempunyai kemampuan melihat lebih luas, realitanya lebih luas. Ya, kita lihat kemampuan tidak hanya urusan bumi saja, semesta ini dapat beliau pahami. Ya, bahkan ya lebih luas lagi. Keberadaan Tuhan pun dapat dipahami. Ya. Kemudian dengan power yang besar, banyak mukjizat bisa telah dilakukan dari proses penyembuhan, entah itu proses alam lainnya, ya. Jadi kapasitasnya memang berbeda. Dan power yang besar ini dapat mengubah keselarasan, keseimbangan dalam hubungan-hubungan ya, hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan ya, dan manusia dengan ciptaan Tuhan lainnya, sehingga mereka dapat membantu kesadaran manusia bertumbuh mengarah pada tentunya kualitas yang lebih baik, kualitas hidup yang lebih baik. Sampai akhirnya bisa menghantarkan manusia ini pada tujuan akhir, ya, pada kesadaran yang murni, sehingga mereka tidak terlahir kembali. Nah, jadi ya itulah spesialnya yang menurut manusia biasa tidak mungkin, dengan kehadiran sang jiwa luhur itu bisa mungkin. Ya. Ada bukan statement ya, mungkin penguatan enggak juga sih ya, pokoknya masukan lah ya. Mana tadi Catur Hapsari, Bunda jadi ingat dengan kata gojekan kelambine Kanjeng Nabi. Jiwa luhur berarti beliau yang mampu memberikan syafaat kepada manusia di hadapan Tuhan nggih.
Ya. Syafaat itu apa? Saya baru pernah dengar. Tapi katanya di sini saya coba cari, syafaat itu artinya perantara untuk menyampaikan permohonan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi benar ya? Benar. Oke. Jadi sebenarnya kita kan terhubung itu ya, kalau kita sudah pahami dengan konteks agama, selalu di awal sudah dinyatakan bahwa terhubunglah melalui aku, maka engkau akan sampai kepada Tuhan ya. Itu pun dalam semua agama ya. Maksud saya cuma tradisinya beda-beda gitu. Ritualnya beda-beda, tapi semua akan mengarah bahwa melalui beliaulah kita bisa terhubung dengan Tuhan. Tanpa beliau kita bukan siapa-siapa. Tanpa beliau kita tidak tahu ajaran Tuhan. Ya, tidak sampai menuju Tuhan. Nah, disinilah kenapa ini sangat kita butuhkan. Nah, sesuai dengan era zaman saat ini mungkin sudah tidak ada ajaran agama baru yang diturunkan. Karena memang akhirnya kita pun belajar ya, bahwa sebenarnya dari semua agama yang diturunkan kita harusnya menjadi pribadi yang lebih baik, yang penuh kasih, penuh cinta, kemudian berserah kepada Tuhannya, ikhlas menerima, bukan menjadi pribadi yang mengedepankan perbedaan-perbedaan yang membuat gejolak, ya, bahkan pemuas dari hawa nafsu. Nah, dari sini ya mungkin bukan lagi mengarah pada proses ajarannya, tapi bagaimana kita menerapkan ajaran untuk benar-benar berperilaku ya dengan kesadaran ini menuju atau secitra dengan kekuatan Tuhan. Ya, ini yang sekarang akhirnya mungkin ke depan orang sudah mulai tidak lagi mengedepankan dari proses perbedaan, tapi ya persamaan yang kita lihat bahwa kita semua adalah ciptaan Tuhan yang sama. Kita akan mengarah pada Tuhan yang sama, dan ukuran untuk proses mengarah pada Tuhan bukan lagi dengan baju kita yang berbeda, tetapi ada pada kolbu kita, kebersihan batin kita. Dan proses energi itu tidak ada batas ruang dan waktu. Energi itu sangat cerdas. Begitu kita meniatkan ya saya jiwa, karena untuk terhubung dengan Tuhan kita harus tahu dulu proses jiwa. Karena Tuhan itu bukan sesuatu yang berfisik. Maka untuk manusia bisa terhubung dengan Tuhan ya harus mengenali kondisi jiwa ya, yang menghidupi diri kita. Atau kita lebih dalam kita paham dengan roh atau atman ya, percikan cahaya Tuhan yang ada dalam diri. Ya, untuk terhubung dengan Tuhan hukumnya sejenis menarik sejenis. Karena Tuhan tidak berfisik, maka percikan inilah yang membuat jalur keterhubungan kita dengan Tuhan. Nah, energi sangat cerdas bahwa kita membutuhkan tuntunan guru, untuk tentunya guru yang sudah mengenal kekuatan Tuhan, bahkan punya cap, kemarin saya bilang cap untuk terhubung dengan Tuhan. Bukan masuk Dufan ya. Ya, cap khusus, yaitu tadi percikan Tuhan yang memang diturunkan untuk mengarahkan manusia. Sebentar. Biar gak bingung juga ya untuk teman-teman yang kadang-kadang terlalu literal gitu mikirnya, gak beneran cap ya, tapi ya memang satu penanda, dan yang itu bisa dibilang adalah percikannya yang berbeda itu ya Bunda? Iya, percikan yang berbeda, kapasitas yang berbeda yang tentu itu dapat mengubah ya. Nah, dari sini ya karena energi sangat cerdas, begitu kita meniatkan bahwa saya terhubung menuju Tuhan, terhubung melalui sang jiwa luhur, ya itu pun terjadi begitu saja. Kalau misalnya kita ngomongin tadi Bunda ngasih contoh jiwa luhur itu kan Python, pembangkit listrik, gardu, rumah. Itu kan kita harus mikirin tuh, oh kalau saya nggak punya akses ke gardunya, saya harus lapor dulu ke PLN, daftar dulu segala macam, udah gitu kabelnya cukup apa enggak. Kalau gitu ruwet itu Dokter Asto. Iya kan, maksudnya kalau Bunda ngomong contoh kayak gitu kan seperti itu gitu kan. Tapi kalau ngomongin proses jiwa luhur tuh enggak perlu dipikirin kayak gitunya. Enggak dipikirin. Jadi karena kita bicara bukan masalah berfisik ya. Kalau tadi gardu itu kan pakai kabelnya kemana itu secara berfisik. Kalau energi itu kan cerdas.
Energi itu mengikuti pikiran, ya. Begitu kita meniatkan saya jiwa, saya terhubung dengan jiwa luhur, ya. Saya sudah bahas itu berkali-kali. Sesuai dengan, kalau mau fanatik harus sesuai dengan agama saya, kan di agama itu sudah dijabarkan. Ya, ikuti sesuai agama. Kita kan tidak mengubah daripada agama yang ada, bahkan memberikan penguatan yang lebih dengan proses energi ini. Ini loh hakikatnya, ini loh kesejatiannya. Kata-kata itu bisa ngalor ngidul, istilahnya kata-kata itu bisa hanya sekedar lewat saja, tapi energi itu pasti. Gitu. Begitu kita hanya meniatkan bahwa saya berserah kepada Tuhan, ya, melalui sang jiwa luhur, energi Tuhan itu sudah akan mengalir. Berarti kan mau kata-katanya berbeda, mau konteksnya berbeda, selama kontennya sama tuh nggak masalah. Nggak masalah. Ada si A bilang saya terhubung sama jiwa luhur, ada si B dia paham karena dia di agamanya ada satu sosok jiwa luhur yang memang dihormati, dan beliau bilang oh ya saya sebelum doa saya menghormati jiwa luhur dulu. Si C nyebutin gitu kan. Nah itu ya selama nggak peduli kata-katanya, selama pikiran kita adalah ke jiwa luhur dan ke Tuhan, that's enough, that's okay. Iya. Jadi kalau sekarang nih Bapak Ibu tahu dengan pemahaman ya jiwa luhur, bahwa jiwa yang mempunyai kapasitas percikan cahaya Tuhan yang terbesar lah di antara manusia biasa. Kemudian mempunyai, yaitu tadi, dipilih oleh Tuhan, bukan dipilih oleh manusia. Saat ini kan banyak manusia memilih dia menjadi orang suci, manusia memilih dia sebagai orang yang dihormati. Tetapi di sini kan apa yang dipilih Tuhan? Memang ditugaskan turun untuk proses misi menghantarkan penyelamatan manusia di muka bumi untuk mengarah pada kekuatan Tuhan. Nah, dari secara energi kalau kita sudah paham dengan yang dimaksud jiwa luhur itu ya kita meniatkan saja dia akan terhubung. Tapi kalau pikiran kita ngelantur, wah jangan-jangan saya mau milih dah jiwa luhur yang saya senengin tuh si ini saja. Taunya yang kita pilih itu bukan kapasitas jiwa luhur, ya. Akhirnya apa ya, nggak nyampe gitu. Disinilah orang itu perlu mengenali sosok dari sang jiwa luhur, dan untuk mengenalinya ya butuh suatu metode untuk dapat mengukur secara energi. Berarti kan tadi Bunda ya Bapak teman-teman curhat dikit boleh Bun? Pertanyaan saya mau saya tanyain dijawab dulu sama Bunda. Apa itu? Nggak, tadi kan kayak pertanyaannya tadi udah Bunda ngomong tentang proses jiwa luhur gitu kan. Jiwa luhur seperti apa segala macam. Terus untungnya sama kita tuh apa gitu. Sebagai manusia biasa kita tahu jiwa luhur tuh kenapa ya. Tadi Bunda udah sebutkan bahwa beliaulah yang bisa menjadi perantara. Beliaulah yang bisa menjadi apa tadi bahasanya syafaat ya itu untuk kita terhubung sama Tuhan. Oke. Terus saya mau nanya lagi. Terus kalau misalnya kita nggak mengenali, terus kita salah. Maksudnya kita menganggap si A nih dia selalu di podcastnya selalu ngomongin Tuhan nih gitu kan. Atau dia pasti orang yang terus si A nih di podcastnya atau di sosmednya selalu ngomongin terhubung sama Tuhan gitu, atau segala macam. Atau tadi Bunda bilang jiwa luhur adalah orang yang di stempel atau dipilih sama Tuhan gitu. Ada seseorang yang dia mendapat pesan bahwa dia adalah dia terpilih, dan akhirnya dia cerita-cerita segala macam, terus ada orang yang bilang dia orang nih bilang dia terpilih nih gitu. Terus dia terhubung sama orang tersebut. Ruginya tuh apa? Ya ruginya nggak nyampe ke Tuhan. Nyampe ke Tuhan. Itu kan ruginya bagi yang bersangkutan, yang menghubungkan bagi yang bagi kitanya nih. Bagi dianya ada ruginya nggak? Rugi. Ya, karena kalau menjadi kapasitas jiwa luhur yang saya amati dari proses energi ternyata, dan juga beberapa proses yang saya pelajari secara real, secara berfisik, saya mempunyai guru yang juga dulu karena saya tidak paham, saya juga karena beliau menyatakan itu ya saya anggap ini jiwa yang luar biasa dan mengajak terhubung melalui beliau. Tapi ternyata
sekarang saya baru menyadari bahwa kapasitas jiwa manusia biasa itu belum mampu ketika dijadikan saluran keterhubungan manusia-manusia ini menuju Tuhan. Akhirnya jiwa ini pun keberatan gitu ya. Jadi kapasitas jiwanya biasa kecil, tapi dia dijadikan saluran untuk menuju Tuhan. Akhirnya dia ketarik oleh orang-orang yang mengkultuskan atau menganggap dia sebagai jalan menuju Tuhan. Itu terjadi kejatuhan spiritual. Ternyata tidak mudah peran jiwa luhur ketika menjadi saluran doa terus semua manusia ini lewat beliau, berat sekali gitu. Makanya di sini saya mulai menyadari, pantaslah bahwa jiwa luhur itu dinyatakan sebagai penyelamat manusia, karena dengan proses menghubungkan ya penderitaannya luar biasa, tidak mudah gitu. Disinilah saya mulai bisa menghargai peran beliau dilahirkan itu memang tidak mudah, dan beliau benar-benar ikhlas ya dengan penderitaan yang dialaminya untuk membawa manusia ini menyadari bahwa Tuhan sangat mencintai kita semua. Nah, disinilah saya mulai supaya tidak salah ya, kita tidak salah dalam proses mengarahkan diri kita, supaya kita juga tidak membuat jiwa lain juga terpuruk dan menderita. Mari kita kenali proses jiwa luhur ini sehingga kita bisa menghargai. Memang sesuai dengan kapasitas beliau saya harus terhubung dengan beliau. Dan disinilah saya baru menyadari kenapa sih Tuhan memberi saya soul meter. Kenapa Tuhan tuh menyuruh saya, kamu perdalam proses pengukuran dengan energi ini, sangat dibutuhkan nanti bagi manusia lainnya untuk mengenali diri mereka dan akhirnya mengenali kebenaran atau hakikat yang ada di alam ini, kesejatiannya. Nah, ternyata ya, ini yang terpenting. Dia memang sih dengan soul meter bisa tahu kebenaran ini begini begitu ya, kehidupannya jadi lebih bagus, jalan ini macet, oke jangan lewat sana, nanti saya akan dapat hal buruk, saya mulai waspada ya, istilahnya weruh sadurunge winarah itu bisa kita ketahui dengan soul meter. Tapi ya ternyata yang terpenting lagi, gunakan soul meter ini untuk sesuatu yang sangat penting dalam hidup kamu, yaitu untuk membawa kamu dapat kembali pulang. Ya, tentu dengan proses mengenali diri. Saya masih punya gelap nih, saya bersihkan. Saya masih punya hal yang buruk di past life. Saya menyelesaikan dengan minta maaf, memaafkan. Saya punya kekotoran, saya dulu mungkin terjebak pada menduakan Tuhan, saya memperbaiki diri. Ya akhirnya, dan yang paling penting saya menyadari dengan siapa saya terhubung gitu, untuk proses saya bisa terhubung dengan Tuhan. Karena saya butuh guru, saya butuh tuntunan. Kita sebagai manusia nggak bisa langsung pinter sendiri, nggak bisa. Tetap butuh tuntunan dari seorang guru yang memang yaitu tadi ditunjuk oleh Tuhan. Nah disinilah bagaimana kita mampu mengenali beliau dari ribuan manusia yang kita temukan. Kayak ingat jadi lagu dah. Ribuan, jutaan mungkin. Jutaan. Jutaan, miliaran. Ratusan miliaran wafer itu. Oke. Nah, ya itu. Masalahnya itu Bunda tadi ngomongin ciri-ciri yang bisa ditiru tuh banyak. Ya kan ada orang bilang ciri-cirinya adalah apa yang diomongin jadi kenyataan. Banyak loh. Yang apa yang diomongin jadi kenyataan. Gak taunya pakai ilmu yang lain gitu. Banyak kan? Banyak. Ya karena ada kekuatan lain di muka bumi ini yang juga akhirnya membuat manusia menduakan Tuhannya, karena dia mampu mewujudkan secara berfisik ya, lebih cepat dibanding ketika manusia berserah pada Tuhannya. Istilah jalan pintas lah gitu. Ya, itu kan pilihan ya. Ya itu pilihan. Apakah dia akan
mengarah pada kekuatan Tuhan dengan hukum alam yang ditegakkan di muka bumi ini, atau mencari serba instan tapi menghamba pada kekuatan yang lain. Tapi kan cepat dapat. Oke, kita nggak bahas itu sekarang. Kita fokus ke jiwa luhur. Nanti tambah lama tambah melebar. Nggak, kalau tadi Bunda bilang kan yang kelihatan tuh gampang ditiru. Kata-kata bisa ditata, segala macam, penampilan bisa ditata, ya segala macam bisa ditiru lah. Yang nggak bisa ditiru tuh kan satu tadi Bunda bilang percikannya tidak bisa. Dua yang nggak bisa ditiru adalah kemampuan menurunkan kekuatan Tuhan. Tiga yang nggak bisa ditiru adalah ukuran cakra. Ya. Tapi itu semua nggak kelihatan. Ya, makanya dengan tadi yang saya bilang, kenapa Tuhan menyuruh saya ajari semua orang dengan soulmeter ini, mengukur radiasi energi ya yang ada, karena dengan energi itu kan tidak bisa dibohongi. Kapasitas seseorang dengan radiasi energinya ini nggak bisa dibohongi. Kalau memang dia itu sudah memang lahirnya bawaan gawan bayannya begitu, ya itulah dia. Pokoknya kayak yang di belakang Bunda itu ya. Nah ya, banyak yang bertanya apakah Eyang Semar itu mempunyai kapasitas sebagai jiwa luhur. Ini kan Indonesia banget, Nusantara ya. Ternyata ya beliau juga terlahir di Indonesia dan mempunyai kapasitas sebagai jiwa luhur. Jadi ya nggak ada salah. Maksud saya becik ke titik alo ketoronya gitu kan. Oh, becik ke titik alo ketoro ya, apapun itu ya akan kelihatan kalau kita tahu caranya. Ya, begitulah. Ya walaupun ya nggak salah juga tadi. Ya, kalau saya ngomong kan nggak salah juga. Kalau itu karena secara energi akhirnya saya mencari ya kenapa beliau sangat bijaksana, dan itu memang ada secara berfisik, dan memang kapasitas beliau juga bagian dari proses jiwa luhur. Nah, disinilah kita lihat, oh iya ternyata memang terlahir berkali-kali dan kapasitasnya memang besar, mampu ya menuntun ya manusia menuju pribadi yang lebih baik. Agak menyimpang sedikit, cuman sepertinya cukup menarik untuk dibahas dari Rinili. Apakah kapasitas jiwa manusia biasa kalau dijadikan menuju Tuhan, maksudnya dianggap sebagai jiwa luhur gitu kan, fisiknya bakal sakit-sakitan? Betul. Fisiknya doang? Fisik dan rekaman jiwanya akan terbebani. Oke. Ya. Dan makanya tadi ada banyak yang nanya kan, apa yang bisa dilakuin supaya kita bisa bertumbuh menjadi selevel jiwa luhur? Nah, ya. Nggak bisa. Ya, ini bukan berarti target manusia harus melebihi kapasitas jiwa luhur, tidak bisa. Tetap manusia ya manusia saja. Loh, kalau saya sih malah berterima kasih ada jiwa luhur gitu kan, jadi saya nggak usah ribet. Ada yang nuntun, nggak usah ribet ngurusin orang-orang yang lain. Saya cukup ngurusin diri saya sendiri aja. Ya. Yang ngurusin banyak orang ya biarkan. Ya itu sudah tugas, gitu. Itu sudah tugasnya gitu. Ya udah. Ya, tapi kalau ada teman-teman yang motivasinya pengen gitu ya. Ya karena banyak orang yang ya istilahnya mempunyai kebanggaan ya, kalau wah saya terkenal, saya mampu begini begitu ya, berarti kan dia belum benar-benar paham ya. Bagi mereka yang sudah paham seperti ilmu padi, semakin berisi dia akan semakin merunduk. Bahwa sebenarnya ya kalau kita pahami ya, semakin besar kekuatan yang harus dihandle oleh sang jiwa luhur itu tidak mudah. Bahkan beliau-beliau itu sampai orang mungkin bilang menyamar ya, jadi supaya tidak terlihat atau tidak nampak gitu. Jadi ya karena itu bagian proses yang riskan ya. Karena kegelapan pasti akan terus menyerang. Karena sang jiwa luhur ini membawa cahaya dalam proses bumi ini. Ini kalau dijadiin meme itu ada apa? Bisa ya jiwa luhur yang ngomong ya, nyambungin orang ke Tuhan itu berat, aku aja deh gitu. Karena ya itu nggak akan bisa dilakuin sama jiwa yang lain seperti itu. Iya benar. Makanya kita ya harus bersyukur ya. Kita mungkin beberapa ada yang bertemu dengan sang jiwa luhur dengan casing yang
sesuai zaman kekinian saat ini, tapi ada yang tidak bertemu tapi bertemu dengan ajaran daripada sang jiwa luhur kan. Dengan bertumbuh itu ya kita sudah bisa bertumbuh kalau kita benar-benar bisa mengikuti tidak hanya sekedar berteori dari apa yang sudah diturunkan oleh sang jiwa luhur, tapi mengaplikasikan ya ajaran tersebut, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya karena saya bisa tidak fanatik ya, saya sudah terbiasa dengan proses menerima pembelajaran semakin banyak ya dari satu agama ke agama lain saya pelajari, intinya sama, saya pun mampu menghormati proses tersebut ya, dan saya juga mengenali bahwa jiwa itu adalah jiwa yang terus berinkarnasi karena kapasitasnya yang berbeda. Oke. Jadi kalau kita sudah kenali, oh benar nih jiwa ini adalah jiwa luhur gitu kan, dengan ya misalnya tadi udah bilang pemahaman energi itu menjadi kunci ya. Mungkin bagi yang pengen penasaran pemahaman energi kayak gimana, itu Bunda sempat bahas di satu karma reinkarnasi dan Tuhan, itu sempat Bunda bahas kan, tentang Tuhan itu ya bisa dipahami dengan proses energi, karma reinkarnasi dan energi tentang ngomongin energinya, sama misteri jiwa yang tadi udah sempat dibahas juga. Jadi kalau kita sudah paham, yang kita harus lakuin satu ya, kalau kita tahu ya kita ikutin proses pembelajarannya gitu benar. Maksudnya ya kita minta bantuan beliau untuk proses terhubungnya atau gimana. Maksudnya misalnya ada orang yang sudah tahu, oh si tadi Bunda bilang oh si yang Semar tuh ternyata jiwa luhur. Oh ada yang nemuin bahwa oh si ini jiwa luhur segala macam. Setelah tahu tuh ngapain? Kitanya ngapain? Sebagai manusia biasa nih. Saya ini kan manusia biasa. Ketemu oh ternyata ini jiwa luhur nih gitu kan. Terus ngapain? Terhubung atau gimana? Ya sebenarnya kan mengaplikasikan ajaran yang beliau turunkan kan, karena semua itu kan mengarah pada cinta, kedamaian, ya, kebersihan hati, keberserahan, ikhlas, ya itu cirinya dari proses ajaran yang diturunkan oleh sang jiwa luhur, mengarah pada jiwa-jiwa yang tenang, damai ya. Jadi kita melihat budi pekertinya pun akan jauh lebih baik ya, toleransinya akan baik gitu. Tapi kan banyak sekali mereka tuh hanya berpikir di proses ritualnya saja, tidak masuk ke dalam diri. Nah dengan proses kehadiran sang jiwa luhur, begitu kita tahu ya, gunakanlah proses keterhubungan ini untuk menghadirkan kekuatan Tuhan yang lebih besar. Karena kalau melewati sang jiwa luhur, energi Tuhan akan jauh lebih gede. Ya, ini pernah kita buktikan dengan proses soul matter, dengan bereksperimen. Kan kita perlu membuktikan apakah ini sebagai kapasitas jiwa luhur. Coba kalian terhubung melalui beliau, seberapakah energi Tuhan mampu mengalir. Nanti kita ganti ke orang lain yang kita anggap sebagai kapasitas jiwa luhur, begitu terhubung melalui beliau ternyata energinya sangat kecil gitu. Ini memang real gitu. Mau nggak mau ya itulah kebenaran. Cuma orang itu sering tidak siap dengan kebenaran. Ya, menganggap guru saya nih, wah ini sudah paling hebat, guru saya adalah titisan Tuhan, guru saya adalah begini. Begitu kita ukur dengan proses membuktikan kebenaran itu kok enggak ada apa-apa. Lebih baik kita kembali pada ajaran agama kita, di mana sang jiwa luhur ini sesuai dengan apa yang kita pahami, terhubung, malah energi Tuhan mengalir luar biasa. Ya, itulah yang membedakan ketika dan manfaat yang terbesar ketika kita terhubung dengan sang jiwa luhur. Ini ada pertanyaan yang masuk, saya nggak ngerti, sebenarnya udah dibahas dari tadi ya Bunda. Apakah berarti jiwa luhur hanya satu dan bereinkarnasi berkali-kali sehingga terlihat banyak karena juga beda-beda secara fisik? Dari tadi udah dibahas ya Bunda. Sudah. Dan jawabannya emang iya. Iya. Oke, terus nah ini
Made Yuliastini, Bunda, apakah kualitas kesadaran orang yang udah bertemu dengan jiwa luhur akan bisa sama dengan kualitas kesadaran orang yang hanya bertemu dengan ajarannya saja? Saya tambahin lagi, kalau dia cuma bertemu sama yang emang bertumbuh bersama, maksudnya ya kan bisa aja dong bertemu, tapi ya nggak belajar gitu kan, mungkin ya? Mungkin sekali. Maka sebenarnya ada dua kondisi ya. Kita bersyukur ketika kita bertemu secara langsung dengan sang guru, ya, jiwa luhur ini. Karena ketika seseorang bertemu kemudian belajar, ya, mengaplikasikan ajaran, seorang murid yang bertemu dengan sang guru ini pada zamannya itu akan menjadi zaman keemasan. Karena dekat dengan guru, dengan sang jiwa luhur, tentu proses pembelajaran ketuhanan itu akan jauh lebih cepat. Karena apa? Karena power energy yang mengalir tentu sangat luar biasa. Dan ya kalau kita diajari oleh orang yang sudah lebih kenal Tuhan itu kan lebih cepat ya prosesnya. Tapi ada orang yang dia tidak mempunyai kesempatan dalam proses kelahirannya untuk bertemu secara langsung, tapi menerapkan ajarannya dan melakukan proses bertumbuh. Ya, mereka juga akan bertumbuh. Bahkan banyak yang sudah bertemu dengan sang guru atau jiwa luhur ini malah mengkhianati gurunya. Kan banyak itu proses pengkhianatan yang terjadi. Dan setiap kelahiran lagi ketemu lagi berkhianat lagi karena pengulangan rekaman jiwa yang terjadi. Ya, sama aja. Jadi sebenarnya bukan proses bertemunya yang menentukan, tapi pilihan pada jiwa tersebut. Apakah saya bertumbuh atau tidak? Karena apalagi kita paham dengan energi tidak ada batasan ruang dan waktu. Begitu ada kesetiaan, totalitas, ya, apalagi keberserahan kepada Tuhan, maka itu akan membawa proses keterhubungan ini menjadi sangat kuat. Kembali pada diri kita, pilihan. Tadi Bunda bilang bersyukurlah bagi seseorang yang mengenali satu, ya kan? Ya. Kedua berguru. Atau belajar bersama, bertumbuh bersama. Pertanyaan iseng. Tapi kalau misalnya mau dijawab secara serius, monggo. Apakah semua orang yang berguru mendapat kesempatan berguru dan berguru kepada seorang jiwa luhur, itu pasti kualitasnya akan baik? Ya, sebenarnya ketika jiwa itu dapat bertemu secara berfisik dengan sang jiwa luhur, itu suatu berkat yang luar biasa. Ya, kenapa? Hanya karma baik mereka yang mampu membuat proses pertemuan dengan sang jiwa luhur. Ya, makanya ada yang kalau kita lihat di kitab itu betapa luar biasanya menjadi murid ya dari sang jiwa luhur dahulu, betapa bersyukurnya beliau-beliau itu sempat belajar dengan sang jiwa luhur. Karena di balik itu semua, di past life mereka itu tentu telah membuat banyak hal baik sehingga kelayakan untuk bertemu dan belajar itu didapatkan oleh jiwa tersebut. Kemudian tapi yang menentukan apakah proses itu akan menjadi baik atau tidak kembali pada pilihan dari jiwa kita. Apakah kita akan menggunakan kesempatan tersebut saat bertemu untuk bertumbuh bersama, atau hanya sekedar manja-manjaan aja tetapi dia tidak bertumbuh. Ya, akhirnya ya kembali pilihan pada diri kita. Seperti juga ada orang yang tidak berkesempatan untuk bertemu dengan guru tapi secara berfisik, tetapi dalam kehidupan dengan ajaran beliau totalitas, keterhubungan itu mampu membuat proses pertumbuhan jiwa mereka menjadi lebih baik. Ya, jadi memang
bukan ukuran kedekatan secara berfisik yang menentukan, tapi kedekatan secara batin, kedekatan secara proses batiniah atau berkesadaran, itu yang menentukan. Jadi ya mungkin kita kadang-kadang kita kan glorifikasi ya. Glorifikasi dalam artian wah tokoh ini nih dulu berguru sama jiwa luhur nih, kita tahu segala macam. Ya berguru itu sesuatu yang baik, cuman belum tentu juga dalam proses berguru itu yang bersangkutan menerapkan sepenuhnya, mengolah dirinya sepenuhnya, dan belum tentu juga jadinya ya pasti luar biasa karena beliau sudah bisa berguru secara langsung gitu ya Bunda. Iya. Kalau misalnya dia berguru cuman status doang gitu kan, jadi cuman berguru status doang, habis itu pada saat latihannya ya nggak ngikutin latihannya, nggak ngikutin prosesnya segala macam, udah gitu pilih latihan-latihan atau pilih bagian-bagian yang enak bagi dia doang, itu ya pertumbuhannya juga nggak maksimal. Iya, dan tentu mereka pun harus bertumbuh kembali pada kehidupan berikutnya. Nah, ada satu yang saya dapatkan bahwa karena banyaknya kebingungan dari proses bertumbuh dari apa yang sudah diturunkan oleh sang jiwa luhur di past life, maka Tuhan berkehendak bahwa manusia ini loh harus diberi kesadaran yang lebih untuk lebih mengenal ya. Tentu secara manusia itu semua itu ada pengukuran ya. Jadi ya secara energi itu akhirnya saya juga menyadari Tuhan, saya butuh pengukuran, saya butuh untuk mengenali kebenarannya. Maka ya soulmeter ini sebagai alat untuk kita tahu kebenarannya. Ya dengan soulmeter akhirnya karena secara energi akhirnya saya bisa karena tidak ada batas ruang dan waktu dari setiap kehadiran sang jiwa luhur, kita bisa ukur kebenarannya dan akhirnya ya bisa menyadari oh ini loh perbedaannya. Ya saya bisa menyatakan perbedaan ini karena memang dengan metode soulmeter itu terukur. Ya mungkin Bapak Ibu yang menyangkal apa yang saya katakan, ya saya tidak akan berdebat dengan proses itu karena sudut pandang yang berbeda. Kalau mari kita sama-sama pahami dengan soulmeter, saya rasa nggak ada yang perlu diperdebatkan dengan proses jiwa luhur ini, karena itulah kebenarannya. Ya, kita malah bersyukur dengan metode soulmeter ini mempersatukan ya benang merah yang sudah ya, menguatkan benang merah yang sudah dibawa dalam proses perjalanan sang jiwa luhur dan mendamaikan dari semua kalangan, dari semua yang ajaran-ajaran beliau yang sudah diturunkan, bahwa ini semua dasar bahwa semua mengarah pada Tuhan yang sama, bukan membuat suatu perbedaan. Saya melihat bahwa nanti ke depan itu kita mungkin tidak akan lagi mengkotakkan diri kita, tapi kita akan menyadari proses spiritual kita bertumbuh sehingga tidak ada lagi oh kamu si A begini, kamu begini, tapi kita akan menyadari bahwa kita adalah percikan cahaya Tuhan yang harus kembali pada sang sumber cahaya, dan melalui sang jiwa luhur inilah kita dapat kembali pulang ya. Jadi soulmeter satu proses yang penting karena itu bisa jadi kompasnya kita, bisa jadi apa ya, tongkat kita untuk ngelihat bahwa oh ini bener ke arah sini atau enggak. Terus ya takutnya kalau kita cuman pandangan kita sempit, kita bilang oh yang ini benar berarti yang itu salah, padahal sebenarnya sama-sama benar, bisa aja kayak gitu. Iya kan? Ya mungkin itu. Ada lagi nggak ya yang perlu di ini? Ya ada satu yang baru saya ingat ya. Nah bagaimana kalau saya tidak mau terhubung dengan jiwa luhur? Saya kan mau langsung aja sama Tuhan. Ya ini pun pernah saya ketemu dengan kasus seperti ini. Bahkan banyak, ngapain saya harus ketemu, saya tidak yakin dengan agama ABC. Saya kan bisa langsung menuju Tuhan. Saya bisa langsung
terhubung dengan Tuhan. Ya, saya tidak mau berdebat dengan mereka, itu pilihan. Ya, saya tidak memaksa orang untuk paham dengan proses keterhubungan ini, tapi saya yakin mereka-mereka yang memang harus terlahir lagi pasti akan ada penolakan dengan proses ini, karena mereka belum layak untuk mengenali sang jiwa luhur. Karena mungkin karma-karma mereka di past life masih banyak kegelapan yang belum terselesaikan, sehingga hukum alam ini sejenis menarik sejenis itu tidak terjadi, sehingga ada saja penolakan dengan pemahaman ini, sehingga ya mau nggak mau ya mereka harus melewati dengan cara yang lebih rumit, yaitu pilihan. Ya, saya yakin sekali dengan hukum alam ini tabur tuai, maka kadangkala ya yang saya pahami Tuhan itu sudah berada di depan mata kita. Tapi karena kita masih kotor, hukumnya sejenis menarik sejenis, kita tidak berkesejenisan dengan energi Tuhan, sehingga kita pun akan berbelok. Ya. Tapi mereka yang sejenisan, dia akan terus mendekat hukum tarik menarik ini. Ya, karena ada proses kelayakan untuk dapat mengenali sang jiwa luhur lebih dalam. Ya, ada orang yang mendapatkan ilmu agamanya menjadi tidak bisa menghargai orang lain dan sebagainya. Padahal dengan proses itu, kalau dia punya pilihan untuk rendah hati, menerima, berbagi dan sebagainya, tentu harusnya melihat bahwa saya bersyukur loh dengan agama saya ini, saya bisa memahami jalan menuju Tuhan. Ya, tapi kan banyak akhirnya hanya euforia saja untuk pemuasan ego. Ya, agama ini jadikan ya ada yang diarahkan ke politik lah, ada yang kepentingan berapa pihak. Akhirnya tidak murni untuk kesadaran manusia bertumbuh menuju Tuhannya. Ya, jadi ya kalau saya melihat di sana, alangkah baiknya ya kita lihat lebih dalam ya. Jadi bukan melihat di perbedaan, tapi lihat bahwa semua agama itu diturunkan oleh sang jiwa luhur untuk mengarahkan kita menuju Tuhan. Toh dalam rekaman jiwa kita pun pernah beragama A, B, C, D. Semua agama pernah kita pelajari. Ya, semua akan kita pernah jalani. Jadi kenapa kita menjelekkan agama yang dulu pernah kita anut? Ya nggak usah. Memang semua akan sesuai dengan kebutuhan. Mungkin di agama ini saya harus belajar ini. Kenapa saya sekarang harus belajar ini? Saya dulu belum belajar. Ya kan banyak kasus seperti itu. Jadi ya nggak usah dipertentangkan. Kita jalani, kita yakini bahwa Tuhan itu adalah satu. Ya, jadi kalau dilihat semua ya proses, kalau kita mengenal diri kita, maka kita mengenal Tuhan. Ya, kita mengenal Tuhan itu proses yang luar biasa. Jadi untuk mengenal Tuhan, kita perlu mengenal percikan cahaya Tuhan dalam diri kita. Ya kan? Kalau kita nggak mengenali percikan diri kita ini siapa, ya nggak mungkin kita kenal Tuhan. Tapi proses mengenal percikan cahaya dalam diri pun kita tahu bagaimana prosesnya. Oh, saya harus tahu hukum alam yang bekerja di alam ini. Hukum energi, hukum tabur tuai, hukum karma, hukum yang ditegakkan Tuhan. Yang paling tertinggi, ya, meliputi semua makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Ya, jadi dengan proses hukum karma ini, tabur tuai, akhirnya saya tahu bahwa itu ada prosesnya dengan reinkarnasi. Ya, akhirnya kita perlu belajar juga paham. Nah, dari proses reinkarnasi akhirnya kita capek, udah lahir terus. Akhirnya saya rindu Tuhan. Saya ingin pulang. Mulailah kita mengenal proses terhubung dengan jiwa luhur, bahwa saya butuh keterhubungan ini, saya butuh ajaran ketuhanan ini untuk membawa saya kembali pulang. Perlu guide, perlu yang membimbing. Disitulah kita paham saya butuh jiwa luhur.
Nah ini semua berkaitan hingga akhirnya kita mencapai kesadaran murni ya, secitra dengan Tuhan, saya tidak lagi terlahir. Itu sebenarnya PR kita, ada 5 hal yang harus kita pelajari. Kayak lebih dari 5 tadi disebutin, Bun. Ya, kayak lebih dari 5 tadi disebutin. Kalau semuanya di sub gitu. Oh banyak sekali. Banyak sekali. Iya, PR banyak, cuman kan semua harus dimulai dari langkah awal ya Bunda ya. Karena banyak loh yang bilang, oke, Bunda sering ngomong kan kita harus kenalin jati diri gitu. Habis itu, oh ya saya mau kenalin jati diri saya gitu. Bisa nggak Bunda langsung kasih tahu saya jati diri saya siapa? Banyak yang kayak gitu kan. Terus kalaupun diladenin, wah nggak benar atau gimana? Bisa aja seperti itu. Tapi Bunda wise banget dengan bilang, ya udah daripada saya kasih tahu ente juga yang belum tentu paham kan itu kan. Kita belajar aja. Mulai dari langkah awal mengenal jati diri. Terus bilang, saya udah punya langkah awalnya, bisa nggak saya langsung ke workshop Soulmatter? Misalnya seperti itu. Ada kan yang kayak gitu ya? Banyak. Ya sekarang kan walaupun beliau adalah orang yang sangat ahli fisika, ya begitu tiba-tiba kita masuk ke langkah awal mengenal masalah mengenal jati diri, ya dasarnya beda dong. Nanti dasar yang kanan dipakai untuk mahamin yang ini ya nggak nyampe juga tuh. Tapi kalau misalnya emang teman-teman mau belajar serius pengen mengenal jati diri, pengalamannya Bunda luar biasa banget. Udah berapa tahun Bunda? Lebih dari 30 tahun ya. Udah kejeduk kanan, kejeduk kiri, sampai ya banyak banget pembelajarannya. Ya itu disarikan di langkah awal mengenal jati diri. Kalau bisa ya lanjut sampai workshop Soulmatter, karena di situ inti dari dasar proses energi kita bagikan, hukum-hukum energi juga kita bagikan, dan juga sebenarnya bagaimana cara kita terhubung dengan jiwa luhur dan proses menghadirkan kekuatan Tuhan ada di proses tersebut, dan terutama ya belajar berserah. Tapi nggak menjamin semua yang udah ikut workshop Soulmatter tuh sudah pasti bisa berserah ya, Bu? Belum, kan kita baru ngasih toolsnya, caranya, mereka harus berlatih. Ya. Tapi setidaknya udah tahu caranya, toolsnya sudah ada. Ya, tinggal prakteknya aja. Mau atau tidak? Atau enggak? Ya kita lihat dong, ini ada satu sharing dari teman yang emang udah ngelakuin proses. Bukan langkah awal mengenal jati diri ya, workshop Soulmatter ya? Iya. Perkenankan, nama saya Ibu Lia Siti Haliah, asal dari Jawa Barat, tepatnya Kota Ciamis. Awalnya semenjak pandemi COVID, saya jadi lebih banyak waktu untuk melihat kajian-kajian di YouTube yang untuk menjadi ketenangan bagi saya sendiri. Ternyata pas pertama saya lihat ada renungan jiwa, terus tentang karma reinkarnasinya ya. Soalnya di Muslim kan tentang karma reinkarnasi sangat sedikit dibahas. Jadi saya tuh butuh pencarian di mana ya yang bisa menjelaskan karma reinkarnasi tapi sedetil dan bisa dimengerti gitu. Kalau di Muslim kalau menjelaskan tuh secara apa sih, ayat-ayatnya tuh kan simbolis gitu. Jadi harus berpikir tajam gitu. Jadi aduh, ini gimana ya untuk menerjemahkan reinkarnasi. Kan kalau di Muslim sendiri reinkarnasi itu sangat gimana ya, apa fanatik atau kata nggak ada kata-kata reinkarnasi dalam Quran. Padahal dalam Quran sendiri ada ayat-ayat yang dihidupkan, dimatikan. Ya itu kan hampir sama maknanya, cuman kata-katanya yang berbeda gitu. Workshop Soulmatter saya rasa perlu ya untuk bisa mengukur kepasrahan, keikhlasan, ya kebersamaan, rasa bahagia dan lain-lain lah. Jadi ingin supaya terukur. Kalau dulu kan cuman perasaan sudah berserah, tapi setelah diukur kan ya
nggak akurat atau gimana ya, kalau dengan soul meter kan sangat akurat gitu. Hampir semuanya berkesan ya. Semua yang diajarkan Bunda rasanya berkesan semua sih, Bu. Ya paling sering bersih-bersih lah. Bersih-bersih batin, segala sesuatunya ingin terukur, ingin mendapat ridho dari Tuhan gitu. Saya rasa ini wajib ya bagi umat manusia belajar soul meter, belajar spiritual. Karena dalam Islam sendiri ada hadis yang mengatakan awaludin ma'rifatullahi ta'ala wa rasuluh. Awal beragama harus mengenal Tuhan dan Rasulnya. Baru belajar agama. Jadi intinya kan harus terhubung dulu dengan Tuhan. Baru kita kan mau beragama tuh harus terhubung dulu baru beragama. Soul itu saya rasa ini saya sudah paling klop. Mari bertumbuh bersama Soul E-Solution. Mari bertumbuh bersama Soul E-Solution. Oke. Menarik banget ya sharingnya. Luar biasa Bu Lia ya. Biasanya kalau kita panelis itu. Terima kasih Bu Lia, Mak jelep gitu. Iya, tapi biasanya ada satu komen yang biasa kalau ngomongin seperti ini agak sering keluar gitu. Cuman hari ini seperti nggak keluar. Biasanya dari manggilnya apa ya? Mas, Om. Ya Pak, ya pokoknya dari Istighfar Maulana biasanya selalu ngomong kan. Kok Bunda ngomongnya nggak los ya? Kok ngomongnya nggak ya di los gitu loh. Kenapa itu Bunda? Iya, karena ini pembelajaran mengenai jiwa luhur ini kan suatu hal yang sensitif ya. Dan apabila saya menyampaikan, walaupun niat saya bagus, menyampaikannya kurang pas, akan menimbulkan salah persepsi. Saya tidak ingin hal tersebut, sehingga saya perlu hati-hati untuk menyampaikannya ya. Tapi saya rasa kalau Bapak Ibu sampai nanti di workshop udah nggak ada lagi, nggak los banget itu. Karena apa? Semua sudah dikalibrasi ya, di persepsinya disamakan dengan proses soul meter, sehingga kita sudah tidak terbantahkan lagi dengan proses pengukuran ini. Akhirnya kita tahu kebenaran yang sesungguhnya. Karena kalau kita tidak mempunyai dasar dengan proses energi, pemahaman dan pengukurannya, bisa aja apa yang saya sampaikan padahal niatnya baik bisa menjadi suatu hal yang buruk nantinya. Jadi mohon maaf, memang untuk paham dengan kebenaran yang sejati kita perlu menambahkan pengetahuan, memperluas realita kita, dan satu aja yang paling penting yaitu kerendahan hati. Karena saya yakin yang mereka sampai ke workshop soul meter adalah orang yang rendah hati, yang mau menerima pembelajaran ya. Karena kalau mereka sudah merasa saya sudah hebat, saya sudah pinter, ngapain lagi saya belajar, otomatis ya mereka tidak akan bertumbuh. Ya mudah-mudahan dengan bahasan-bahasan ya walaupun yang tidak terlihat loss gitu ya, ini paling tidak membuat Bapak Ibu kepo, sehingga Bapak Ibu terus mencari ya bagaimana sih sebenarnya, dan akhirnya sampai ketika kelayaannya memang sudah waktunya tepat ya, karmanya tepat, pembelajaran yang tepat pun akan datang. Ya, jadi kenapa saya juga tidak nguberin Bapak Ibu, ayo ikut ini, ayo tidak. Saya tidak ada target untuk mengerahkan massa atau apa, karena ini proses berkesadaran itu tergantung pada pilihan masing-masing.
Ya saya cuma bersyukur aja kalau Bapak Ibu sampai di sini saja, nonton YouTube ini saja, saya sudah bersyukur banget. Karena kesejenisan ini yang membuat kita mampu berdiskusi ke hal-hal yang mungkin orang lain mengatakan tidak perlu, ngapain saya pikirin ya. Tapi ketika Bapak Ibu hadir saja di sini, itu menjadi suatu nilai yang luar biasa bagi saya. Kehadiran Bapak Ibu sangat berarti buat saya. Ya, saya melihat cahaya-cahaya itu mulai bergolak ya. Dan saya yakin bahwa karena Tuhan sangat mencintai Bapak Ibu, maka diarahkannya proses-proses ini untuk menyentuh batin Bapak Ibu. Cinta Tuhan itu menyentuh batin Bapak Ibu dan membuat Bapak Ibu, ya saya butuh ini. Nah, jalan inilah yang ya sudah terbukti membuat banyak orang bertumbuh kesadarannya menjadi lebih baik, dan semua ada terukur ya. Jadi tidak hanya sekedar propaganda, tidak sekedar omong doang, tapi ada perubahan nyata dan dalam kehidupan kita. Ya, mudah-mudahan saya doakan semua Bapak Ibu seperti tadi Mak jelek banget ya, bahwa Bu Lia bilang ya ini wajib untuk semua umat manusia. Ya memang sebenarnya itu yang Tuhan kehendaki, hingga mereka akan menyadari siapa dirinya dan mereka akan semakin mengenal Tuhannya dengan metode soul meter ini. Iya, kalau udah paham soul meter, sudah terlatih, sudah mahir menggunakannya, udah nggak ada lagi propaganda, nggak ada lagi makna ganda, ya semua apa adanya ya. Iya. Oke, sepertinya materi udah semua. Walaupun sebenarnya itu cukup berbeda dengan apa yang saya kira hasil diskusinya, apa yang kira-kira kan sebelum mulai udah bayangin kira-kira bakal gini. Ternyata cukup berbeda, tapi lebih dalam daripada yang saya bayangkan. Dan terima kasih penjabarannya Bunda. Iya, saya dari tadi ini berbagi pun apa ya, benar-benar sangat berbeda dengan podcast yang lainnya ya, dan Tuhan mengalir sangat kuat sehingga ya saya rasa power ini pun akan membuat kesadaran kita bertumbuh ya, istilahnya terjadi pencerahan, enlightenment ya, menyentuh energi Bapak Ibu dan membawa kesadaran Bapak Ibu bertumbuh. Harapan saya ya, sesibuk apapun proses kita memenuhi kebutuhan fisik kita, sandang, pangan, papan, jangan lupa bahwa kita terlahir ini punya tujuan yang lebih penting, yaitu untuk mengenal diri kita dan mengenal Tuhan kita, hingga akhirnya kita dapat menyadari betapa Tuhan mencintai kita. Dengan proses berserah, Tuhan akan membukakan semua jalan buat kita. Dengan berserah, kita akan lebih ikhlas menerima takdir kita. Dengan lebih berserah, kita akan bahagia menjalani hidup kita. Dengan berserah, kita akan lebih bersyukur, ya. Dan dengan berserah, kita bisa menjalani hidup kita, menerima takdir kita, dan menjalaninya dengan penuh rasa syukur. Ya, ini sebenarnya tujuan yang utama dalam proses kelahiran. Dan dengan berserah, maka aspek kesehatan, hubungan, kemakmuran, dan spiritual kita pun akan menjadi lebih baik. Tidak harus kaya raya, tidak harus terkenal, tapi kita menjadi pribadi yang penuh cinta, penuh kedamaian. Karena sesungguhnya kebutuhan akan tubuh fisik kita juga tidak banyak-banyak. Selama kita tidak ingin show up, ingin terlihat kesana kesini, sebenarnya ya, Tuhan sudah mencukupkan semuanya untuk kita. Tapi ada satu yang menurut saya menjadi penting adalah ketika kita bersyukur kita dicintai oleh Tuhan. Jadi marilah kita mencari jalan tersebut, mumpung kita masih diberi waktu oleh Tuhan.
Ya seperti Bunda bilang ya, kita bersyukur ya kalau udah banyak udah nonton aja sampai sekarang udah lebih dari 1 jam. Udah kalau nggak benar-benar niat nggak akan nyampe sini kan gitu ya. Tapi ya saya bersyukur juga kalau semuanya like, comment, subscribe. Salah ya. Tadi pertanyaannya tadi udah bisa dibilang closing statement atau belum? Sepertinya belum ya. Rasanya sudah sih. Sekarang saya kan nunggu closing statementnya Dr. Asto. Sudah menunggu pantunnya dari 2 minggu yang tertunda. Itu. Harapannya dibuatnya waktu itu, tapi ternyata enggak juga. Ini baru tadi. Sorry. Tapi itu seru loh gitu. Padahal sempat mikir nih dari jam berapa ya? Kok enggak dapat inspirasi gitu. Baru akhirnya dapat duduk connect. Ya baru seperti ya sudah. Tapi ya mohon maaf ya, tadi Om Maulana juga minta langsung ditulis di tempat. Waduh, nanti saya nggak bisa nge-host. Bisa minta contekannya. Oke. Tak kenal maka tak sayang, susah kenal masih bayang-bayang. Laku upaya sembahyang sampai kayang, tak berubah iman langsung goyang. Laku mungkin aja gak salah, tapi power cuman sepanjang galah. Aki motor gak bisa hidupi rumah mewah, harus cari cara dapetin power berlimpah. Mau berubah tanpa main ke bawah, Tuhanlah sumber yang paling wah. Sayang gak semua jiwa mampu ke atas, untungnya ada jiwa yang bisa menembus batas. Akses power ke sang sumber perlu bantuan jiwa yang luhur, yang beberapa tingkat lebih sejenis, walau kata-kata belum tentu manis. Tak bisa dikenali hanya lewat kata, karena kata bisa saja ditata. Radiasi energi bisa jadi solusi, bedakan mana nyata mana ilusi. Sudah kenal, sudah terhubung, belum tentu pencapaian melambung. Power mengubah bila laku diubah, kalau tidak hanya lalu bagai lebah. Pas banget. Luar biasa. Saya bacanya merinding ya. Iya, hari ini memang luar biasa, pembahasan yang cukup dalam ya menurut saya. Ya mudah-mudahan ini membawa kebaikan bagi Bapak Ibu yang menonton podcast ini. Begitu juga kami semua, saya Dr. Asto dan juga tim di sini berupaya memberikan yang terbaik dari kami. Mudah-mudahan itu pun membuat semangat Bapak Ibu untuk terus bertumbuh. Mari bertumbuh bersama. Mari bertumbuh bersama.